Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Andruni, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Ekonomi Mikro Makro. Adapun materinya, yang pertama pendapatan nasional, yang kedua uang, yang ketiga perekonomian tiga sektor, yang keempat inflasi, dan yang kelima pengangguran. Yang pertama, pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Adapun manfaat pendapatan nasional, yang pertama mengetahui perkembangan suatu negara, terutama di faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Kemudian yang keempat, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala. Kemudian yang kelima, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang keenam, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Kemudian yang kedelapan, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Dan yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang ke-10, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari kekayaan dari suatu negara. Dengan adanya pendapatan nasional ini, sebuah negara dapat membuat kebijakan serta strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Adapun konsep pendapatan nasional, yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau GNP meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto adalah nilai barang yang di dalamnya mengandung nilai depresiasi atau penyusutan, karena harus mengganti barang modal yang sudah asing atau menambah stok. Kemudian yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kemudian yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. PI ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Kemudian yang keenam, pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Materi yang kedua adalah uang. Apa sih itu uang? Uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Adapun jenis-jenis uang terdapat berbagai macam. Yang pertama, jenis uang berdasarkan lembaganya. Dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Uang kartal merupakan uang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. Sedangkan pengertian uang giral
adalah uang yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang giral biasanya disimpan pada koran di bank-bank umum yang mana bisa digunakan kapan saja. Terus jenis yang kedua berdasarkan bahan pembuatannya. Uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya emas atau perak. Hal ini dikarenakan sifatnya yang stabil dan cenderung tinggi, serta mudah dikenali. Uang logam pun memiliki tiga nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan yang ketiga nilai real. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya, yang menyerupai kertas. Uang jenis ini biasanya memiliki gambar dan cap tertentu. Terus yang ketiga berdasarkan nilainya. Uang dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh bisa dikatakan uang penuh jika nilai yang tertera di atas uang sama dengan jumlah nilai dari bahan yang digunakan. Misalnya uang tersebut adalah emas, maka jumlah nilai bahan pembuatannya harus sama dengan nilai uang emas tersebut. Kemudian yang kedua, uang tanda. Uang tanda adalah uang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai bahan pembuatannya. Misalnya pemerintah ingin membuat uang dengan nilai 100.000 dengan hanya mengeluarkan biaya 50.000. Adapun fungsi uang. Fungsi uang itu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat pembayaran, yang ketiga sebagai alat ukur, dan yang keempat sebagai penyimpan kekayaan. Nilai-nilai uang. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada mata uang. Yang kedua, nilai intrinsik adalah nilai bahan yang digunakan membuat uang. Yang ketiga, nilai real. Nilai uang terhadap barang. Terus yang keempat, nilai kurs adalah nilai mata uang terhadap mata uang asing. Perekonomian tiga sektor, di mana pelaku ekonominya ada tiga. Yang pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga perusahaan. Sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara yang pertama pajak. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah, dan pemerintah berhak memaksa. Terus yang kedua pendapatan non pajak, yang ketiga BUMN, yang keempat hibah. Terus pengeluaran negara yang pertama itu belanja rutin seperti gaji PNS, Polri, TNI, dan Bakasi. Yang kedua belanja barang, yang ketiga membayar bunga utang, yang keempat subsidi, dan yang kelima pengeluaran bangunan. Adapun jenis pajak pemerintah pusat. Yang pertama itu PBB, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua PHH, pajak penghasilan. Yang ketiga pajak pertambahan nilai. Yang keempat PPNB, pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima bea cukai. Bea adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang melewati batas negara. Sedangkan cukai adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang pengedarannya perlu dikontrol. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang-barang lainnya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, hiperinflasi, lebih dari 100% per tahun. Adapun penyebab inflasi bisa terjadi karena yang pertama itu tekanan permintaan, yang kedua dorongan biaya, yang ketiga perkiraan, yang keempat peredaran uang kartal yang tak terkendali,
Dan yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Adapun dampak positif dari adanya inflasi yaitu peredaran dan perputaran barang lebih cepat. Kemudian produksi barang atau jasa bertambah sehingga menyebabkan kenaikan keuntungan pengusaha. Kemudian kesempatan kerja akan bertambah dengan adanya tambahan investasi. Kemudian pendapatan nominal akan bertambah meskipun realnya berkurang karena kenaikan pendapatan relatif kecil. Adapun dampak negatif dari inflasi yaitu harga barang dan jasa naik. Kemudian nilai dan kepercayaan terhadap uang akan berkurang. Yang ketiga, menyebabkan efek seperti melakukan penimbunan barang dan membeli valuta asing. Kemudian banyak proyek pembangunan yang terlantar. Kemudian kesadaran menabung masyarakat berkurang. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara adalah yang pertama, tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, kecilnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dari jumlah pencari kerja. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor, dan sebagainya. Yang keenam, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Yang ketujuh, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Yang kedelapan, masih sulitnya arus masuk modal dari negara asing. Yang kesembilan, iklim investasi yang belum kondusif dan belum maksimal. Yang kesepuluh, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lemah. Yang ke-11, adanya urbanisasi dan stabilitas politik yang tidak stabil. Dan yang ke-12 itu perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Adapun jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi secara musiman atau dalam kondisi tertentu. Biasanya pengangguran ini terjadi pada sektor pertanian, misalnya di musim paceklik. Kemudian yang kedua, pengangguran friksional atau peralihan. Pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain. Yang ketiga itu pengangguran karena upah terlalu tinggi. Pengangguran karena upah terlalu tinggi yang dimaksudkan adalah pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Yang keempat, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan. Yang kelima, pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Kemudian yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi
adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Kemudian yang ketujuh, pengangguran potensial. Pengangguran potensial adalah pengangguran yang terjadi apabila pekerja dalam satu sektor dapat ditarik ke sektor lainnya. Misalnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau mekanisasi. Kemudian yang kedelapan, pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran konjungtur atau siklis ini adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Dampak-dampak pengangguran dampak pengangguran itu, yang pertama, pendapatan nasional menurun. Kemudian yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja dan upah rendah. Kemudian yang keempat, minat investasi dan pembentukan modal rendah. Yang kelima, menjadi sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya manusia. Yang keenam, memberi dampak sosial terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.